Baik, Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Inkindo, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Intop Inkindo, podcast yang digagas oleh DPN Inkindo. Hari ini kita akan membahas mengenai zero odol, over dimension overloading, dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Hermin Esti Setiawati. Beliau adalah asisten deputi konektivitas darat dan perkeretaapian. Nanti kita simak apa dan bagaimana odol ditangani oleh pemerintah kita nanti. Dan sebelumnya tentunya hadir pula ada Pak Sekjen Inkindo Terima kasih, Pak Riz. yang nanti akan Ya, memberikan pengantar untuk kita bahas-bahas atau bincang-bincang dengan Ibu Esti nanti. Tanpa berpanjang kata, silakan Pak Sekjen untuk memberikan pengantar. baik. Terima kasih, Pak Haris. Hari ini sesi kedua terkait podcast kita ya, Pak Haris. Jadi mengambil tema zero odol nih, overdimension, overloading antara infrastruktur dan ekonomi nih. Terima kasih Bu Hermin, Esti Setiawati ya, sudah hadir Bu Hermin. Ini topik yang luar biasa hangat nih Bu Hermin. Dan Alhamdulillah hari ini Pak Haris, beliau tuh WKU IT dan Humas di DPN Inkindo Bu Hermin. Dan beliau adalah Ketua Dewan Transportasi Jakarta. Beliau akan memimpin dan menjadi host ya Pak Haris. Ya. Dan ini luar biasa, kami dari Inkindo, terima kasih Bu Hermin. Kami angkat odol ini dan luar biasa. Mudah-mudahan Inkindo pun juga bisa bersinergi terus nih dengan Ibu dan secara umum Kementerian Infrastruktur dan Kewilayahan. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan nih untuk sahabat-sahabat Inkindo. Terima kasih, nikmati kegiatan ini podcast yang kedua dan akan tayang juga podcast yang ketiga dan selanjutnya dengan topik-topik yang cukup hangat dan menarik. Silakan Pak Haris, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan nih apa sih itu Jero Odol dan lain-lain. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Ya, Sekjen. Ya, kita mulai saja dari yang pertama barangkali apa mengenai tugas pokok Kementerian Koordinator bidang infrastruktur dan kewilayahan, terutama Deputi Konektivitas. Dan ambil nanti mohon diperkenalkan Ibu Hermin dengan para sahabat Ingindo yang sekarang lagi menikmati podcast kita ini. mhm. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini mungkin sobat-sobat Inkindo ada yang sambil ngopi, ada yang sambil makan siang gitu ya. Ini sebetulnya jam-jam ini Pak, jam ngantuk ya. Tapi eh, tapi ini mudah-mudahan isunya ini karena sangat hangat ya Pak ya. Jadi Ya. mudah-mudahan tidak ngantuk. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Ini yang terhormat ini ada Pak Haris, ada Pak Sekjen Inkindo. Terima kasih Pak, kami sudah diundang podcast pada siang hari ini. Tentunya podcast ini akan bisa membantu untuk memberikan apa informasi ya Pak ya terkait Ya. untuk Ya. gerakan Zero Odol ini. Jadi mungkin di awal kami ingin memperkenalkan diri ya. Saya Hermin Esti Setiawati, saya asisten deputi konektivitas darat dan perkeretaapian dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi sebenarnya secara umum peran Kemenko eh, Kementerian Koordinator itu adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan lintas kementerian atau lembaga, utamanya yang ada di bawah koordinasi kami. Jadi eh, untuk Deputi Konektivitas sendiri ini Pak tentunya bertugas mengkoordinasikan kebijakan antar kementerian lembaga di bidang konektivitas atau transportasi, baik di sektor udara, laut, darat, dan perkeretaapian. Di mana kita ketahui banyak urusan terkait transportasi ini memerlukan koordinasi lintas sektor, bahkan Ya. bukan hanya dengan Kementerian Perhubungan. Contohnya misalnya urusan lahan gitu ya Pak dengan Kementerian ATR BPN, lalu urusan infrastruktur penunjang dengan Kementerian PU, bahkan urusan dengan Pemda ya yang harus melibatkan Kemendagri juga gitu, ataupun kerjasama luar negeri
yang harus melibatkan Kemlu dan seterusnya. Jadi memang diperlukan peran koordinasi di situ, Pak. Mungkin itu Pak sepintas untuk Kementerian Koordinator dan Deputi Bidang Konektivitas. Baik, Bu Hermin. Jadi saya pikir sahabat Inkindo, jadi banyak sekali memang koordinasi yang dikomandoi oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana lintas sektoral itu dibangun konektivitas perlu sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Nah, sekarang masuk ke topik nih, Bu Hermin. Jadi Ya. terkait dengan klaim Kementerian Pekerjaan Umum bahwa kerugian negara akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan odol, overdimension overloading, itu diperkirakan mencapai 43,45 triliun per tahun. Nah, ini dihitung dari 10 tahun terakhir. Apa pendapat Ibu mengenai klaim tersebut? Iya, siapa ini memang data ini kami mendapatkan dari PU ya Pak ya. Benar, ini adalah salah satu dampak kerusakan infrastruktur dari praktik kendaraan odol. Ini sebagai contoh ya Pak, jalan tol Jagorawi ini harusnya ketahanan jalannya idealnya itu 10 tahun. Tapi karena sering dilintasi kendaraan odol, maka umur jalan itu hanya bertahan 1,5 tahun. Lalu contoh lain misalnya jalan tol Jor, Pak, yang idealnya 22 tahun, ini umurnya hanya 6 tahun. Ini data dari Jasa Marga, Pak. Jadi hal ini menunjukkan bahwa praktik kendaraan odol ini berdampak cukup signifikan pada infrastruktur kita. Belum lagi jika kita bicara kerugian secara material dan korban-korban akibat kecelakaan kendaraan odol di jalanan. Tentunya akan lebih bermanfaat, Pak, bila anggaran sebesar itu dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih besar manfaatnya bagi masyarakat. Misalnya untuk membangun infrastruktur konektivitas berkelanjutan yang diperlukan untuk mobilitas masyarakat. Namun perlu digarisbawahi, Pak, bahwa concern utama pemerintah dalam kebijakan zero odol ini adalah isu keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan. Karena sudah banyak korban lalu lintas akibat praktik kendaraan odol ini. Kalau kerugian material ataupun infrastruktur dapat kita hitung, Pak. Tapi kalau nyawa Ya, manusia tidak bisa kita hitung, Pak. Jadi tidak bisa betul. dikuantifikasi ya, Pak ya. Satu nyawa Ya. itu sudah terlalu banyak gitu, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, betul Bu Hermin, setuju sekali ya. Jadi kita masih ingat ada kecelakaan lalu lintas di Tol Ciawi kalau nggak salah Bu ya. Iya, Kemarin Pak. ya kelihatannya juga karena zero, kan bukan, karena odol ya. Nah, oleh karena itu program Zero Odol ini kelihatannya memang harus didukung oleh semua komponen agar supaya tadi kita bisa apa ya, infrastruktur kita bisa bagus, kerugian-kerugian ekonomi juga tidak perlu yang tadi disampaikan oleh Ibu. Lalu melanjut ke yang kedua, Bu. Jadi kalau kita ngomongin mengenai odol, tentu kan sangat kompleks ya, Bu ya. Jadi itu masalahnya sudah multidimensional. Paling tidak ada keterkaitan ya antara infrastruktur dan tadi ekonomi yang sudah Ibu sampaikan. Artinya ini kan ada irisan tuh. Ada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, juga ada Kemenko Perekonomian. Iya. Nah, kadang-kadang kan ada zero odol yang sudah ditetapkan oleh kementerian, lembaga, atau Kemenko lah, infrastruktur bidang apa ya, infrastruktur dan eh, pembangunan wilayah, nah, itu yang Ibu pimpin itu. Tapi kemudian ada kementerian lembaga lain di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian misalnya yang pengen menunda zero odol karena alasan ekonomi. Nah, gimana Ibu menanggapi hal-hal seperti itu? Iya, Pak. Ya, siapa? Jadi program Zero Odol ini kami juga berkoordinasi erat Pak dengan Kemenko Perekonomian khususnya dalam rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Pak. Jadi gerakan Zero Odol ini adalah rencana aksi
dari yang nantinya akan sebagai lampiran dari rancangan Perpres penguatan logistik nasional, di mana lead-nya ada di Kemenko Perekonomian, Pak. Jadi Ya, memang ini ada arahan, Pak, dari Presiden ya, Pak, untuk ya, program Zero Odol ini, dan kami juga dengan Kemenko Perekonomian ini kita bersama-sama dengan Sekretariat Negara, Pak, waktu itu ya, beliau memanggil kami dari Kemenko Infra dan Kemenko Perekonomian untuk bersama-sama memasukkan kegiatan Zero Odol ini dalam rencana aksi yang tertuang dalam RPRPS penguatan logistik nasional. Jadi memang penanganan kendaraan odol ini menjadi bagian dari RPRPS tersebut, Pak. Nah, artinya eh, kami juga sudah berkoordinasi dengan dalam menyusun rencana aksi, ada 9 rencana aksi, Pak. Ada 9 elemen hmm, rencana aksi nasional penanganan kendaraan odol. Dalam rencana aksi ini, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga, Pak, termasuk ya. yang ada di bawah ini lintas Kemenko ini, Pak. Tidak hanya Betul, Kemenko betul, Infra. betul. Jadi termasuk tadi mungkin dari Kementerian Perdagangan ya, yang Kementerian Perindustrian, Perindustrian, ya betul. ya, Tenaga kerja juga, Pak. ya, Ini kan semua ada di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian ya, Pak. perekonomian, betul. Betul. Tapi ini karena adalah bagian apa dari rencana aksi, jadi kami sudah lintas Kemenko juga, Pak. Ini Ya, dalam menyusun langkah-langkah atau output ya. Kita ada 47 output, Pak, dalam dari 9 ya, elemen rencana aksi itu. Jadi langkah yang akan ditempuh dalam rencana aksi ini antara lain, Pak, perbaikan pada regulasi, ya, lalu integrasi data dan sistem informasi antar KL, Pak. Diharapkan nantinya kita akan mempunyai satu data, Pak. Jadi artinya ya, misalnya kendaraan itu dari keluar sampai dia tiba di pelabuhan atau tiba di tempat tujuan itu datanya sama, Pak. Jadi ya. kita meminimalisir adanya meminimalisir tatap muka, meminimalisir pencatatan secara manual untuk menghindari adanya pungli dan lain-lain seperti itu, Pak ya. Iya. Lalu juga ada penyiapan sarana prasarana, lalu penguatan pada aspek ketenaga kerjaan, Pak, bagi pengemudi ini. Ini tadi Ya, seperti Rakor Menko tadi itu, beliau fokus untuk kesejahteraan pengemudi, Pak. pengemudi, Ya, iya. termasuk kita mencoba menyusun insentif dan disinsentif. Nah, itu juga kami Nah, keren masukkan, itu, Bu. Pak. Eh, dan dari eh, dan dari semua itu tuh dilakukan ada kajiannya, Pak, kajian secara komprehensif. Dan saat ini kami bersama dengan BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kemendak dan Bappenas sedang menyusun kajian dampak pada penerapan zero odol terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan biaya logistik. Nah, dalam penyusunan RPRPS penguatan logistik nasional ini telah melalui tahap uji publik, Pak. Kira-kira Ya. 2 minggu yang lalu kami juga diikut sertakan oleh Kemenko Perekonomian, Pak, untuk Oh, melakukan uji publik ya. Dan pemerintah akan terus mempertajam RPRPS ini berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi, asosiasi, dan dari berbagai kalangan pengusaha hingga pengemudi truk. Ini tuh, Pak. ya artinya berarti tidak ada mundur lagi ya, Bu. Kemarin kan sudah sempat disampaikan oleh Pak Menko gitu ya. Lalu Ya, kemudian jangankan masyarakat, ya. ada KL lain yang mungkin berhubungan dengan perindustrian, lalu berhubungan dengan perdagangan, itu merasa, oh jangan sekarang lah targetnya, tapi nanti dulu gitu. Seperti itu Ya, apa udah sepakat, Bu? sudah Pak. Jadi eh di bulan apa ya? Bulan Maret apa Februari atau Maret itu justru ada MOU, Pak, antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian, Pak. Ya. Jadi mereka mengadakan MOU di mana eh, karoseri-karoseri ya, industri Hmm. karoseri sekarang tidak boleh memproduksi kendaraan yang apa istilahnya yang over dimensi begitu, Pak. Ya, Sudah ya. ada sudah Karena ada banyak dimodifikasi ya, Bu ya, dari betul tidak ada. bentuk standarnya. Betul, Pak, betul. Termasuk dari Kementerian Perdagangan juga sudah membuka diri untuk dalam integrasi data, Pak. Ya, Gitu. Nah, ini artinya kan sudah semuanya sudah sudah sepakat, Pak. Jadi suara pemerintah ini sudah satu, Pak, sudah karena kami ya. juga intens ya, Pak, melakukan rapat baik di tingkat teknis maupun sampai dieskalasi ke rakor menteri dan semua apa pemerintah juga sudah setuju untuk bersama-sama melakukan gerakan zero odol ini, Pak.
Demikian, Pak. Oke, jadi perumusan kebijakannya sudah, Ya, lalu kemudian sudah padu antara lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Wilayah ya, ya, dengan Kemenko Perekonomian sudah sepakat. sudah. Lalu sekarang masuk kepada penindakan hukum, Bu. Siap. Nah, penindakan hukum ini kemarin kan juga sudah sempat rame. Lalu Mm-mm. kemudian ada apa ekses daripada atau dampak-dampak lah demo dan yang lain-lain. Nah, seperti apa strateginya, Bu? Walaupun ini mungkin domainnya di Korlantas, tapi paling Mm-mm. tidak Ibu bisa spill lah. Seperti Iya, apa kalau udah urusan penegakan hukum ini? iya. Jadi sebetulnya kalau ini kita harus yakin Pak untuk hal ini karena memang tujuan utamanya ini adalah demi keselamatan masyarakat ya Pak. Jadi Ya, memang banyak sekali pembelajaran dan evaluasi yang kami peroleh dari rencana kebijakan Zero Odol ini Pak, yang memang sudah ya, tertunda dari lama. Dan terakhir target betul. Zero Odol itu kan tahun 2023 ya Pak, tertunda karena pemulihan ekonomi pasca COVID. COVID, Nah, ya, kali ini kami pendekatannya mendorong pendekatan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh entitas Pak. ya, Kenapa penegakan hukum harus diterapkan? Karena harus kita akui bahwa memang masih banyak pelaku usaha maupun pengemudi yang dalam tanda kutip masih bandel gitu ya di jalanan, ya, sehingga masih betul. sulit sekali menerapkan kebijakan zero odol ini. Namun di satu sisi kami juga harus fair Pak, bahwa memang Hmm. masih banyak praktek pungli ya Pak yang terjadi di Ya, betul. lapangan ini oleh oknum-oknum kita sendiri maupun dari premanisme seperti itu ya. Jadi untuk itu kami bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang untuk memberantas praktek pungli ini di dalam ekosistem angkutan barang, Pak. Jadi sebagaimana arahan dari Pak Menko AHY, Pak, kita juga Ya, harus menitik beratkan pada upaya mewujudkan keadilan, Pak. Karena ya, selama betul. ini ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan odol, tanggung jawab itu sering dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi, Pak. Iya, betul Padahal, sekali, Bu. iya, padahal pengemudi itu hanya menjalankan tugas dari perusahaan tempat dia bekerja tanpa Iya, bisa menolak pengangkutan barang yang diperintah gitu ya, Pak ya. iya, Jadi betul. makanya itu harus ditegaskan apakah ada konsekuensi yang diberlakukan secara adil dan tegas kepada pemilik barang atau pelaku usaha sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Ya, Jadi memang prinsip keseimbangan dan keadilan ini harus dihadirkan, Pak, agar penegakan hukum itu tidak hanya diarahkan kepada pengemudi yang berada di luar kapasitas dan kendalinya, tapi ya. juga pada pemilik barang atau pelaku usaha juga harus ikut bertanggung jawab. Begitu, Pak Haris. Oke, makasih Bu Ermin. Ini sudah apa ya komprehensif apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, tentunya kita masuk ke akar masalah, Bu. Ya, Jadi kalau saya ikuti dari berbagai diskusi, itu 90% pergerakan distribusi logistik kita ini kan bertumpu kepada truk. Jadi teman-teman yang suka diskusi itu menyimpulkan bahwa ini sebetulnya akar masalahnya. Nah, ini kan dekat sekali nih dengan tugas pokok dan fungsi Ibu sebagai asdep konektivitas darat dan perekretapian. Nah, kira-kira apa penjelasannya, Bu? Apa itu betul nggak sih 90% pergerakan logistik kita ini sampai end user itu bertumpu pada truk? Itu akar masalahnya katanya, Bu. iya, iya, Pak. Jadi memang dari data yang kami dapat ya, Pak ya, memang distribusi barang melalui jalur darat itu paling tinggi, Pak. Kalau data kami itu 85,6%, Pak. Oh ya, hampir tadi ya Eh, 90% lah ya. Ya, hampir-hampir 90%. Ya, Jadi ini ya. jauh sekali dibandingkan dengan transportasi laut yang hanya 12% dan kereta api maupun pesawat terbang yang di bawah 1%, Pak. Ya. Nah, jadi selain itu juga berdasarkan data dari Jasa Raharja, Pak, bahwa memang kecelakaan lalu lintas itu melibatkan kendaraan angkutan barang itu merupakan yang tertinggi kedua, Pak, setelah kecelakaan sepeda Setelah motor. sepeda Kan? motor. Iya. Oh, Dan hal ini menggambarkan bahwa memang kendaraan odol ini menyebabkan kecelakaan yang cukup tinggi, Pak.
Ya. Jadi tapi kalau dikatakan sebagai akar masalah, sepertinya kurang tepat juga sih Pak. Karena memang Oke. permasalahan odol ini kan sangat kompleks ya Pak ya. Ya. Bahkan ini kan sudah berlangsung mungkin sekitar 50 tahun ya Pak ya. Eh, Ya. Jadi jadi memang persoalan ini memang banyak disebabkan oleh seperti persaingan usaha, lalu Betul. efektivitas waktu distribusi dan kos Mm-mm. yang jauh lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi lain, Pak. Nah, Ya. maka dari itu pemerintah itu sangat memperhatikan dampak kebijakan ini pada perputaran ekonomi kita, Pak. Bahkan dapat berdampak pada inflasi pada jangka pendek. Jadi istilahnya one time shock gitu ya, Pak. Kalau tiba-tiba Ya. tidak odol gitu kan. Tapi kan nanti lama-lama Betul. harga akan mengikuti seperti itu ya, Pak Haris ya. Betul. 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 Nah, Betul. jadi memang yang bisa menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan sehari-hari masyarakat itu ya tadi seperti sembako dan bahan-bahan pokok penting gitu kan. Jadi kita memang sekarang sedang melakukan kajian Pak untuk dampak ekonomi yang dilakukan oleh BPS ini sangat penting dalam kita menyusun kebijakan terkait siro odol dan memang kita harus hati-hati Pak dalam membuat kebijakan. Ini itu Ya. sih Pak Haris. Ya. Saya batin gitu. Jadi semakin menarik diskusi kita. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hermin tadi paling tidak sahabat Indo semua sudah semakin tahu bahwa siru odol ini masalahnya sangat kompleks. Ya, Nah, lalu masuk ke masalah yang kompleks tadi, Bu. Jadi Inkindo ini kan merupakan perkumpulan badan usaha terutama yang bermitra dengan pemerintah untuk melakukan pemikiran-pemikiran melalui jasa konsultansinya. Nah, dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman Inkindo, tata kelola angkutan barang kita ini kan seperti yang disampaikan oleh Ibu bahwa 50 tahun ya sudah dibiarkan seperti itu. Sehingga mekanisme pasar yang terjadi. Lalu kemudian penikmat odol ini sudah sangat banyak. Misalnya dari sisi pengemudi tadi. Pengemudi itu ya karena tarifnya murah, maka dia mencoba untuk menutupi biaya operasionalnya dan tanda kutip mendapatkan insentif ilegal dengan overloading. Lalu kemudian pemilik truk, karena tarifnya yang murah tadi, maka dia memodifikasi kendaraannya sehingga dia overdimension. Lalu kemudian perusahaan karoseri, dia sudah terlalu nyaman karena dengan bisa memodifikasi ukuran truk, maka dia akan dapat order terus. Lalu kemudian pemilik barang, sudah pasti pemilik barang ya tarif murah, nggak diatur, jadi ya mekanisme pasar berlaku. Pasti dia ya pengennya murah terus. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada oknum ormas, oknum masyarakat yang memanfaatkan itu. Yang pada akhirnya banyak sekali tuh ya Bu. Bu ini kalau kita lihat di truk-truk itu kan banyak stiker-stikernya tuh. Ya kan? Nah, stiker-stiker itu ternyata teman-teman Inkindo begitu kita sampaikan ke teman-teman di wawancara-wawancara kecil gitu, ya itu dia ada jatah premannya. kode ya Nah, Pak. lalu kemudian, ya betul Bu. Lalu kemudian ya ada juga Bu, oknum penegak hukum yang melakukan pembiaran itu yang akhirnya itu menjadi masalah besar. Nah, kira-kira ini Ibu ini kan asisten deputi konektivitas darat dan kereta api. Kelihatannya perlu diintervensi dari situ nggak Bu, kira-kira? Monggo Bu. Ya Pak, benar Pak. Memang kalau di lapangan itu tadi seperti Bapak sampaikan itu apa ya, ada hal-hal yang sudah terlanjur terjadi dan ini seolah-olah sudah menjadi normal ya Pak ya di Betul, lapangan betul, itu. betul. Nah, seolah-olah hal yang salah itu menjadi normal dan rasanya jadi biasa orang melakukan hal seperti itu ya Pak. Jadi memang karena kondisi di lapangan itu Pak, kami juga tadi disampaikan di awal memang kita banyak mendapat masukan Pak dari asosiasi-asosiasi, termasuk dari pengemudi truk juga Pak. Pengemudi angkutan Ya, logistik itu kita ajak bicara juga Pak. Eh,
bahkan satu persatu Pak kita apa ya dengan asosiasi dengan 29 entitas itu satu persatu kita tanya gitu kan supaya mereka Ya, bisa bicara lebih apa bebas gitu ya, termasuk ya, dengan pengemudi ini malah 2 kali Pak difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan dari Dirjen Perhubungan Darat, dan kami juga di Kemenko Infra juga memanggil juga Pak, dari Asosiasi Pengemudi. Jadi memang dari masukan-masukan asosiasi, dari BUMN, ya, dari pengemudi itu, kami mencoba mengevaluasi Pak berbagai kebijakan dan penegakan hukum Pak di lapangan. Jadi kami juga selain dengan asosiasi, dengan pengemudi juga dari akademisi ya Pak, kita juga ya, ajak bicara, lalu hingga termasuk operator jalan tol, kereta api, eh, operator angkutan penyeberangan kapal gitu ya untuk dapat masukan ya, komprehensif Pak. Jadi ya, kita juga memang harus melakukan persiapan berbagai hal sebelum kebijakan zero odol ini ditegakkan gitu. Dalam rencana aksi ya Pak, dalam rencana aksi penanganan kendaraan odol, eh, kebijakan yang akan diterapkan itu mengedepankan aspek kemanusiaan, kesejahteraan ya. dan keadilan. Mungkin Keadilan. ya Ya, betul. Jadi antara lain nih Pak, ini hari ini ya, tadi Rakor Menko juga membahas upaya penghapusan pungli Pak ya. melalui Setuju, Bu. penyiapan integrasi data dan sistem informasi untuk Ya, pengawasan dan penegakan hukum gitu ya. ya, Lalu juga pengembangan sistem informasi ini maka tadi apa yang tadi kami sampaikan di awal bahwa kontak fisik dengan pengemudi ini akan lebih minim Pak dan ya, menghilangkan praktek pungli itu sendiri. Sehingga ekosistem angkutan barang bersih dari pungutan liar, dan ini akan tercipta apa transparansi, digitalisasi dan penegakan hukum juga bisa dilaksanakan. Nah, ya, dan kami juga sangat memperhatikan aspek kesejahteraan Pak, ya, betul. terutama dari kalangan pengemudi. Jadi pada program penanganan kendaraan odol ini kami mengedepankan hak-hak pengemudi atas upah yang layak, Ya, penyediaan dan kemudahan akses jaminan sosial serta kepastian perlindungan hukum. Ini tadi juga dibahas Pak pada Rakor Menko. Kebetulan Pak oke. Sekjen Kemenaker hadir, lalu dari eh, OJK juga Pak terkait tripartite liabilities Pak yang asuransi Ya, eh, itu juga hadir Pak, dari Kementerian Perindustrian juga hadir, ya. lalu dari KPK juga hadir Pak, dari Kejaksaan juga Oh, hadir. KPK hadir ya. Ya, hadir Pak. Eh, Nanti akan memberikan pendampingan ya Pak dalam penegakan hukum seperti itu Pak. Ya, Selain itu juga kami melakukan penyusunan koridor logistik nasional Pak, ya, yang itu dilengkapi penting. dengan terminal angkutan barang, sehingga ke depan jika Iya, ya jika ada jalur atau marka yang memberikan akan ada apa akan diberikan informasi jalur-jalur mana yang boleh dilalui angkutan logistik yang membawa muatan ya, berat. Jadi ada jalur logistik khusus ya Pak. Gitu. Lalu juga untuk mendukung penerapannya, kami juga melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas peraturan yang terkait odol, Pak. Jadi kami ya, banyak sekali mendapat masukan dari berbagai pihak mengenai peraturan yang perlu ditinjau kembali, seperti misalnya ya, ketentuan tarif nih, Pak, ketentuan tarif angkutan barang, lalu sarana dan prasarana angkutan barang serta pajak dan pungutan kendaraan angkutan barang. Jadi memang eh, masih banyak sih Pak sebetulnya ya. aturan-aturan yang sedang kita evaluasi begitu Pak kira-kira. Oke, saya tertarik Bu dengan apa langkah-langkah yang sedang disusun oleh pemerintah, yang pemberian tadi Bu, insentif dan disinsentif. Ya, Saya pikir kan itu letak keadilannya ya Bu ya. iya Nah, Pak. saya jadi ingat, dulu zaman-zaman saya kecil Bu, itu Mhm. stasiun kereta api itu Hmm. biasanya di depannya ada gudang. Iya, Terus kemudian ada dulu stasiun Semarang Gudang. Ada Semarang Tawang, ada Semarang Poncol. Artinya adalah dulu itu kelihatannya kereta api itu juga banyak bahkan menjadi tumpuan besar untuk distribusi logistik. Lalu kemudian kita baca-baca di literatur bahwa pada saat zaman Belanda dulu itu antara pabrik gula dengan perkebunan tebu itu selalu dihubungkan dengan lori kereta api. Nah,
Bahkan ada anekdot nih Bu, teman-teman atau masyarakat Banten Selatan sana bilang, Pak, saya ini lebih merasa maju zaman Belanda karena Banten Selatan ada kereta api. Sekarang nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana ini Bu intervensi dari sisi itu? Karena kalau 85% tadi menurut data Ibu bahwa pergerakan didominasi angkutan barang, kemarin kita sudah merasakan semua di Jakarta ini Bu. Begitu pelabuhan Priok itu bongkar muat, karena 90% pergerakan menggunakan truk, maka Jakarta macet. Kita sudah merasakan semua itu. Lalu kemudian sebetulnya kalau kita lihat ranking pelabuhan dunia, 5 besar saja. Dari mulai Shenzhen, Shanghai, kemudian daerah-daerah lain. Itu pelabuhannya kita lihat itu terkoneksi langsung dengan jalur kereta api tidak hanya satu jalur, tapi 5 minimal. Nah, gimana Bu, menurut Ibu? Iya Pak, Pak Haris. Jadi memang kalau mungkin tadi Bapak sampaikan kalau zaman dulu itu jalur kereta api itu istilahnya menjadi mungkin bisa dibilang tulang punggung untuk angkutan barang ya Pak. Karena memang sebelum Betul, Belanda betul. itu membangun jalur kereta api itu kan untuk logistik ya Pak Iya, betul. awalnya. Iya. Tapi memang mungkin semakin ke sini gitu ya, letak pelabuhan, letak industri, letak perkebunan atau apa ya, tempat penghasil komoditas itu ternyata tidak mendekati jalur kereta api ya Pak, ternyata dalam Betul, betul. kenyataannya gitu kan. Jadi memang apa istilahnya alternatif moda transportasi ini memang sangat diperlukan Pak untuk berlanjutan angkutan logistik kita ke depan. Tadi setuju apa yang Bapak sampaikan. Dan kami juga dalam rencana aksi itu berupaya untuk mengaktifkan berbagai angkutan barang alternatif, Pak. Nah, seperti jalur kereta api logistik ataupun kapal, Pak, ataupun kapal laut. Jadi Ya, kami saat ini juga apa dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Kementerian Perhubungan dan operator seperti PT KAI dan ASDP, Pak, sedang ya, melakukan eh, kajian, Pak, untuk penyediaan rute ke kawasan industri dan pelabuhan. Jadi dari PT KAI itu mereka menyebutkan banyak sekali jalur-jalur kereta api yang memang apa ya kemungkinan untuk diaktifasi gitu Pak, ya, diaktifasi betul. mendekati industri atau mendekati sumber komoditas gitu Pak. Tapi Ya, memang itu apa istilahnya butuh investasi juga ya Pak, butuh ya, investasi. Jadi kalau bisa ada contoh nih Pak, contoh seperti PT Bukit Asam ya Pak ya yang di Sumatera Selatan ya, itu. PTBA, betul. Betul, di mana memang kereta api logistik sudah digunakan dari lokasi pertambangan hingga ke Pelabuhan Bakahuni. Pelabuhan, betul. Betul. Nah, kemarin kami juga lihat di ini Pak, dry port yang di Cikarang ya Pak ya, Ya, di JPPK ya, Bu? Jababeka. Nah, itu kan juga ada Ya, jalur rel ya Pak. Tapi ya, memang dry port di Semanggi, kebetulan saya belum sempat lihat ke Semanggi Pak. Tapi itu artinya memang ada apa kalau bisa ada beberapa daerah yang kira-kira jalur relnya bisa diaktifasi untuk apa logistik ini apa artinya sangat membantu kita ya untuk apa ya, mengurangi penggunaan angkutan darat dengan truk ya, gitu ya Pak ya. Jadi kalau seperti yang apa Bukit Asam itu eh, apa efektivitas distribusi hasil tambang itu mencapai apa istilahnya karena mereka menggunakan 60 gerbong sekali jalan. Ini kan ya, tentunya ada Babaranjak itu, Bu, ya? ya betul ini efektivitas distribusi hasil tambangnya juga sangat Ya, apa ya Pak, sangat signifikan begitu ya Pak. betul. Jadi Sebetulnya tapi sudah memang sampai Tarahan itu ya, Bu, ya? iya Padahal Pak. sedikit, sedikit, sedikit lagi sudah sampai Bakauheni loh, Bu. Keren itu Iya, kalau bisa. iya betul Pak. Artinya itu contoh yang baik ya Pak. Itu Ya, memang Bukit Asam investasi, tapi pemerintah kan harus juga chip in ya Pak dalam iyalah, Bu. gitu. Tapi memang kendala kita tuh sekarang adalah investasi untuk penyediaan sarana prasarana masih cukup tinggi Pak. Jadi memang kita harus Ya, perlu bekerja sama dengan pihak swasta maupun ya, investor Pak. Jadi ya, selain itu juga minat pelaku usaha pada pengguna moda transportasi alternatif ini masih cenderung minim, Pak, karena memang harganya memang belum bersaing, Pak. Kan ya. bahan bakar untuk kereta api ini masih bahan bakar industri ya, Pak.
Betul, Jadi betul. lebih lebih mahal tarifnya kalau menggunakan bahan bakar industri seperti itu Pak. Tapi Iya, kami juga sudah mencoba ini ini nanti termasuk rencana aksi Pak. Kita akan berdiskusi dengan Pertamina juga Pak untuk apa ya. bisa memberikan subsidi jika apa subsidi eh, bahan bakar jika memang kereta api ini untuk angkutan logistik seperti itu Pak. Jadi mungkin dalam Baik, 2-3 tahun ke depan ini kereta api logistik dan kapal laut sudah bisa dipersiapkan dengan baik lah, kira-kira seperti itu, Pak. iya. Keren, keren Ibu. Jadi, sahabat Inkindo, kita sudah dengar semua apa yang disampaikan oleh Ibu Herbin tadi. Ternyata nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam di Pak Sekjen. Oh gitu ya? Ya, Oh nggak berasa sudah ya, hampir Pak? 1 jam ini. Nggak kerasa, karena obrolannya sangat menarik. Nah, terakhir nih Bu, terakhir Bu. Sebetulnya strategi kunci untuk insentif tadi, saya setuju dengan apa sampaikan Ibu itu. Bagaimana kita membuat ton kilometer moda lain itu menjadi lebih murah, lebih menarik. Bahkan kalau bisa lebih apa menjamin satu kecepatan, Ya. kemudian murah, lalu kemudian sampai ke end user itu lebih cepat, kemudian lebih bagus, gak apa telat-telat gitu kan. Lalu kemudian nggak harus pindah-pindah segala macam. Nah, artinya kalau end user itu kan yang penting barang saya itu sampai ke saya dengan aman, selamat, dengan biaya yang terjangkau. Nah, Dan kata kunci pengemudi dari Ibu. pengemudi juga Ah, merasa aman, Pak, karena dia betul. sudah tidak membawa kendaraan yang dimensi overload lagi kan, Pak. Artinya dari Iya, sisi betul. keamanan mereka, keselamatan mereka juga lebih terjamin begitu, Pak Haris. Iya. Oke, lanjut Bu. Harapan dan himbauan Kemenko Infrastruktur nih untuk seluruh stakeholder menuju zero odol. Seperti apa, Bu? Harapan dan himbauan ya Pak ya untuk seluruh stakeholder. Jadi memang kebijakan zero odol ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah semata, Pak, Ya, tapi untuk kepentingan keselamatan masyarakat kita. ya, Jadi tegaknya kebijakan zero odol ini akan menjadi salah satu tonggak peradaban masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas. Kita tuh kan masuk negara G20 ya, Pak. ya. Harusnya kita perilakunya juga seperti harusnya negara G20 dong, Pak, gitu kan. Iya, betul. Jadi kita Setuju. harus lebih maju gitu kan Pak, harus lebih Iya, khususnya untuk logistik ini kita harus bisa lebih baik ya Pak dari sekarang. Jadi kalau kami sih harapannya ini kami juga mohon ada kerjasama dari seluruh pihak ya, baik kementerian lembaga, pihak aparat, penegak hukum ya, pelaku usaha, pengemudi dan juga masyarakat secara luas untuk penerapan kebijakan ini. Jadi, tapi kami juga paham Pak bahwa kalau ada kekhawatiran dari pelaku usaha atau pengemudi ya yang pasti akan terdampak pada kebijakan ini. ya, Jadi maka itu kami juga dari pemerintah terus merangkul dan berupaya mencarikan solusi dan tidak akan meninggalkan pihak-pihak tertentu. Artinya kebijakan ini tetap berjalan, tapi industri juga harus tetap berjalan dan maju begitu Pak. ya. Jadi memang kebijakan Oke, ini untuk keselamatan dan keamanan, begitu Pak. iya. Oke, paling terakhir nih, Bu. Yang terakhir, Ya, karena sahabat Inkindo ini semua lagi nyimak obrolan kita ini, Bu. Jadi kita pengen harapannya yang tadi kan untuk stakeholder. Nah, ya, sekarang harapannya untuk Ingindo. Karena Ingindo ini kan sebetulnya badan usaha jasa konsultansi. Ada yang bergerak di konstruksi, ada yang bergerak di non-konstruksi. Mungkin yang di konstruksi dekat dengan infrastruktur. Lalu ya, yang non-konstruksi dekat dengan perekonomian tadi. ya, Ngomongin zero odol, itu sangat terkait sekali tuh teman-teman yang di infrastruktur, yang teman-teman jasa konsultansi konstruksi, mereka banyak melakukan ya inovasi-inovasi agar supaya infrastrukturnya ya lebih oke. Lalu ya, kemudian yang ekonomi, itu tentunya teman-teman yang bergerak di bidang jasa konsultansi non konstruksi. Mereka melihat dampak-dampak ekonomi, dampak-dampak sosial, dampak-dampak yang lain terhadap zero odol ini. Harapannya Ibu terhadap teman-teman Inkindo dan sahabat Inkindo yang sekarang lagi nyimak. ya. Kalau kami harapannya banyak Pak untuk Inkindo karena jadi
Tentunya Pak, kalau Inkindo ini kan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ya Pak ya. Betul. Jadi ya kita harapannya Inkindo bisa memberikan masukan Pak yang Hmm. profesional ya Pak ya, Ya, terhadap misalnya kalau tadi dalam merancang jalan dan jembatan gitu ya Pak, ya, spesifikasi teknisnya juga mempertimbangkan resiko dari ya, kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan beban ini ya. Jadi bagaimana eh, kualitas jalan ya, baik itu pada jalan yang non-tol ataupun apa yang daerah jalan industri atau logistik. Nah, ada masukan-masukan dari teman-teman atau sahabat Inkindo. Lalu juga eh, bisa melakukan pengawasan konstruksi Pak sesuai standar gitu ya Pak. ya, Dalam proyek pengawasan ini apa dari konsultan Inkindo bisa memastikan pelaksanaan konstruksi ini sesuai desain teknis Pak betul, dan betul. standar muatan dan ini supaya tidak ada lagi terjadi apa istilahnya manipulasi desain ya Pak. Jadi sesuai sesuai perencanaan lah begitu ya Pak, sesuai Betul, perencanaan betul, Ibu. dan pelaksanaan proyek ini juga bisa karena kalau tidak sesuai perencanaan kan ini juga akibatnya juga akan ada kerugian ya Pak, karena cepat Ya, rusak gitu ya. Lalu juga kami berharap dari teman-teman Inkindo juga ada kajian teknis juga Pak. Ini untuk kami ya, juga butuh masukan Pak, kajian teknis dampak odol. Karena kami juga butuh masukan-masukan juga Pak eh, ya, dari teman-teman Inkindo apa sekiranya bisa menganalisa dampak kerusakan jalan misalnya ya Pak atau ada rekomendasi kebijakan teknis atau regulasi seperti apa ya, Pak gitu ya. ya. Lalu juga kami Oke. ini ada lagi nih Pak, belum selesai Pak. Oke, belum selesai. Ada juga Ternyata banyak sekali pendampingan. kalau juga teman-teman bikin doa. Ayo kita tantang sama Ibu nih. Monggo ayo, Bu. Lanjutkan, Bu. Ya, ada pendampingan teknis, Pak. Ada pendampingan Oh, teknis. siap. Eh, Kalau bisa, ini misalnya khususnya pemerintah daerah mungkin ya, Pak ya. Betul, Bantu betul. Pemda untuk menetapkan kelas jalan nih, Pak. Ini sebetulnya dari PU sudah ada ya, Pak, sosialisasi. Cuman Ya, mungkin mereka butuh lebih detail, Pak. Seperti apa kelas jalan ini berdasarkan daya dukung, Pak. Artinya kalau ya, kelas jalan ini sudah ditentukan, Pak, nantinya untuk penindakan hukumnya pun itu bisa sesuai, Pak. Jadi aparat tuh tidak asal, oh ini kamu salah apa langsung di hmm, apa kena sanksi seperti itu ya, Pak. ya, ya, Artinya perlu pendampingan juga, Pak, ini untuk Pemda dan juga dari Inkindo juga bisa memberikan edukasi dan apa sosialisasi ya, Pak ya, untuk gerakan ya. Zero Odol ini. Itu sih, Pak. Oke, sahabat Inkindo, banyak sekali harapan dari Ibu Hermin tadi bahwa sahabat Inkindo nanti harus banyak pemikiran-pemikiran yang bagaimana pemikiran dari teman-teman Inkindo ini nanti akan bisa melahirkan rekomendasi kebijakan dan pendampingan tadi. Betul sekali Bu Hermin tadi bahwa terkadang sudah ditetapkan kelas jalannya, kemudian ada izin pabrik yang pabriknya itu membutuhkan pengangkutan barang tapi jalannya jalan kelas 3. Nah, itu kan Ya. juga masalah. Makanya itu perlu pendampingan tadi saya pikir sahabat Inkindo. Jadi Pak Sekjen, ini kelihatannya tantangan Bu Hermin ini mesti Ditindaklanjuti nih. ditindaklanjuti sama Ya, anggota Inkindo kita ini. betul, betul. Oke, satu kata atau penutup dari Ya, Pak Sekjen. Seperti apa terhadap harapan-harapan Ibu Edi baik. tadi? Baik, terima kasih Bu. Ini adalah support kita untuk pemerintah, khususnya terkait odol ya Bu ya. Terkait infrastruktur, kita sudah mapan, ekonomi juga kita tidak ditinggalkan ya Bu ya. Dan kami siap untuk bersinergi, Pak. Jadi kami Oke, berharap Bu Hermi nih kita dilibatkan juga nih dalam setiap kebijakan yang mungkin dilakukan oleh teman-teman khususnya dari Kemenko AHY Pak, di Menko ya. Infrastruktur dan Wilayah. Saya siap. Dan tadi ada tugas-tugas dari Ibu, kita support Bu. Itu sih harapan dari kita Pak. Oke, Pak Sekjen, Siap. Ibu Hermin, Iya, kelihatannya di akhir podcast ini sudah mengerucut tadi harapannya ya. Ibu sudah dijawab oleh Pak Sekjen, lalu kemudian mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini, Hmm. tapi daging semua. Artinya adalah teman-teman dari Inkindo bisa berkontribusi aktif, Ya, lalu betul. kemudian dari Menko Infrastruktur tentunya
kita-kita dari sahabat Indo semua Ya, rasanya juga tidak ada yang menolak dengan zero odol itu. ya, Bahkan bagaimana zero odol itu bisa diterapkan, lalu ya, kemudian bisa menciptakan aspek kesetimbangan, kebermanfaatan ekonomi, serta tadi yang penting, keadilan. ya. Terima Satu lagi kasih Pak, Bu Hermin. mungkin mungkin satu lagi boleh Pak? Satu lagi, oke, silakan Ya, Bu. kami berharap Inkindo ini bisa menjadi mitra strategis pemerintah Pak dalam Siap. Ya, Bu. mensosialisasikan kebijakan zero odol ini. Dan kami Mm-mm. butuh masukan teknis dan solusi praktis Pak dalam implementasi Ya, kebijakan ini. Mungkin itu Pak dari ya. kami. Baik, terima Siap. kasih Bu Hermin. Terima Sahabat kasih Inkindo, Pak luar Sekjen. biasa. Pak Sekjen, terima kasih. Bu Hermin, terima kasih. Sama-sama. Jadi kita sudah menyelesaikan Intalk Podcast Kedua. Inkindo yang kedua. Ya, Mudah-mudahan topik-topik berikutnya ya, adalah topik-topik yang hangat, ya, kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang ya, tadi diharapkan oleh Ibu Hermin juga kita ya. menjadi mitra strategis. Terima Siap. kasih, sahabat Inkindo. Sahabat Inkindo, Terima kasih, Bu terima kasih. Hermin. Terima kasih, Pak Sekjen. Siap, terima kasih Kita Pak jumpa Adis. lagi di podcast yang akan datang. Terima Sukses kasih buat Ibu Inkindo. Hermin. Terima kasih, Terima 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 kasih, kasih Bu. Bu. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Salam buat Pak Odo Bu. Siap, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih.